Halo Wonder People dan juga kawan Padepokan. Jumpa lagi sama aku Nana dari Padepokan Asa. Senang sekali kita kali ini jumpa lagi di Bincang Seru Komunitas. Dan edisi kali ini aku bakal ditemenin sama Topan Fahrizal, salah satu staff di American Corner UMY. Dia juga masih mahasiswa di UMY, jurusan Hubungan Internasional atau HI. Dan langsung aja ya kita tanya-tanya tentang Amkor dan juga tentang volunteering. Halo Topan. Halo Mbak Nana, halo Wonder People dan juga kawan Padepokan Asa. Jadi memang podcast ini adalah podcast kolaborasi antara Padepokan Asa dan juga Wonder Home Library. Oh iya, gimana nih kabarnya hari ini? Jogja panas banget sih, tapi alhamdulillah walaupun panas harus tetap aktif beraktivitas kayak gitu kan, demi produktif lah ya, mumpung masih mahasiswa. Mumpung masih mahasiswa, benar banget. Masih muda harus produktif. Harus produktif. Ngomong-ngomong tentang produktif, ini kan Topan juga jadi volunteer, kemudian jadi staff di American Corner UMY kayak gitu. Boleh nggak diceritain dulu apa sih American Corner UMY itu? Jadi sebenarnya American Corner UMY itu salah satu American Spaces. Jadi intinya itu mudahnya itu seperti ini. American Corner itu adalah bagian dari American Spaces. Nah, American Spaces itu ada beberapa bagian lagi di dalamnya. Ada American Center, ada juga American Spaces. Nah, American Corner maksudnya. Nah, di Indonesia sendiri itu totalnya kalau nggak salah ada 9 American Corner dan totalnya ditambah 4 American Center. Jadi total American Spaces di Indonesia itu ada 13 American Spaces. Nah, American Corner UMY itu salah satu American Spaces. Apa sih American Spaces itu? Jadi teman-teman bisa, mungkin kalau pengen lihat detailnya itu bisa dibaca aja di website americanspaces.state.gov, di official website-nya. Tapi aku mau kasih tahu aja kalau American Corner itu basically kayak tempat umum aja gitu. Tempat umum, it's like a library, kayak perpustakaan. Tapi di sana teman-teman nggak cuma bisa baca buku, tapi teman-teman juga bisa baca majalah, terus novel, lots of collection, terus ada juga komputer-komputer yang bisa diakses yang udah kami siapkan, bermain game board seperti Monopoly, Sequence, terus Jenga dan masih banyak lagi. Ada juga Wii Nintendo, mungkin buat teman-teman yang suka main games Nintendo. Kita juga bisa nonton film dan juga mungkin karaoke seperti itu. Jadi tempat umum yang emang dikonsepkan untuk membuat pengunjungnya itu terasa nyaman. Seperti itu sih Mbak. Ya, dan khususnya ya di American Corner UMY ini ada program-programnya ya. Oh iya lupa. Selain fasilitas juga di situ tentunya ada program-program yang dijalankan, dan programnya itu nggak cuma tentang education purpose tapi juga seru-seru banget kayak gitu. Di banyak Amkor lainnya, apakah program-programnya itu sama atau gimana tuh? Biasanya masing-masing corner punya cara masing-masing buat ngedevelop programnya sih Mbak. Kayak gitu. Kalau di American Corner UMY sendiri, the volunteer benar-benar aktif dalam menjalankan programnya seperti itu. Jadi programnya biasanya dirancang oleh volunteer dan juga direktur kami, Miss Mariska, seperti itu. Berarti juga melibatkan relawan ya. Iya. Nah, ini menarik banget nih Wonder People dan juga kawan Padepokan. Kita juga mau ngobrolin tentang relawan. Nah, ini khususnya relawan di American Corner UMY. Tadi udah disebutin program-programnya, berarti mereka itu menghandle program itu. Boleh nggak dijelasin lebih detail mungkin peran dan tanggung jawab mereka? Oke, jadi kalau peran dan tanggung jawab volunteer atau relawan di American Corner UMY sendiri ya, kita sebut volunteer atau relawan karena yang pertama itu nggak ada masa jabatan, nggak ada juga masa periode. Jadi selama teman-teman masih terus pengen mengabdi, itu boleh banget terus lanjut kayak gitu. Terus di sana juga tugasnya lebih ke kayak bagi-bagi aja sih Mbak, karena namanya relawan, nggak ada spesifik tugasnya seperti apa. Cuman kalau
perlu dijelaskan, mungkin nanti ada yang jadi staff koordinator kayak saya, itu lebih ke handling segala macam administrasi yang ada di Amcor UMY gitu, antara kedutaan Amerika Serikat yang ada di Indonesia dan juga perpustakaan UMY, karena kita ada di bawah mereka kan. Itu staff koordinator. Terus tentunya juga ada yang bagian sosial media admin, yang dimana mereka memegang sosial media kita gitu. Terus sisanya itu lebih ke kayak mereka itu handling program-program harian yang kita buat gitu. Jadi buat teman-teman kalau nggak tahu, American Corner UMY itu kita punya yang namanya Menu of the Month. Nah, Menu of the Month itu biasanya akan kita keluarkan setiap awal bulan. Nah, jadi itu isinya akan ada menu program-program yang biasanya kita adakan pada bulan tersebut. Nah, kalau contohnya itu, kalau bulan ini itu kan bulan Oktober, nah berarti kita kemarin sudah mengeluarkan full agenda selama sebulan untuk kira-kira di hari ini akan ada program apa, di hari ini ada program apa. Program-programnya banyak banget Mbak, ada yang educational purpose, mulai dari belajar bahasa Inggris, terus ada juga yang sharing-sharing tentang education dan information tentang United States of course, kayak gitu, tentang Amerika, bagaimana kalau pengen belajar di sana, bagaimana culture dan orang-orang di sana juga ada. Terus ada juga program-program yang isinya itu emang cuman senang-senang aja, kayak nonton film, terus Music on Today di mana kita bahas-bahas artis dari Amerika Serikat. Terus kita juga ada main-main games kayak tadi game boards, ada Monopoly, Wii dan lain-lain kayak gitu sih. Jadi lebih ke handling program sama ada job lain yang kayak tadi. Oke. Nah, berarti berkaitan dengan program itu semua fasilitas harus memanfaatkan yang ada di Amcor ya. Iya, Dan benar sekali. disupport semua fasilitas yang di Amcor itu berarti disupport oleh Kedutaan Amerika di Jakarta. Iya, benar sekali. Oke. Jadi juga tadi ada koleksi buku, Iya. terus koleksi permainan Iya, edukatif, benar banget. film-film itu. Iya, semuanya official dari mereka. Nah, itu. dari fasilitas itu dibikinkan program Oleh volunteer. oleh volunteer. Seperti itu. Nah, ngobrolin lagi tentang volunteer nih atau relawan. Mereka kan mereka masih mahasiswa. Apakah mereka dari berbagai jurusan di UMY? Oh, kalau di American Corner UMY iya, dari berbagai jurusan. Untuk saat ini itu yang aktif jadi volunteer ada yang dari kedokteran, ada yang aku sendiri hubungan internasional, ada dari ilmu komunikasi, ada dari pendidikan bahasa Inggris dan banyak lagi sih. Alhamdulillah. Berarti kan itu otomatis kalau dari banyak jurusan orang-orangnya beragam ya, Topan. Benar banget. Karakternya juga pasti mungkin berbeda. Karena mahasiswa yang datang ke Jogja itu biasanya malah lebih banyak di luar Jogja. Benar. Mereka membawa karakter masing-masing. Terus gimana tuh Topan, menurut Topan sebagai seorang relawan dengan berbagai karakter tadi itu bisa bekerja sama sehingga program-program baik itu di Amcor, mungkin juga di program-program komunitas lain ya. Kalau sekarang kita fokusnya ke Amcor, itu mereka bisa kerja sama, bisa gimana menurunkan ego mungkin, kemudian bisa kompak kayak gitu. Oke, jadi kalau di American Corner UMY sendiri kita lebih ke kayak sistemnya itu lebih ke bisa dibilang kekeluargaan ya Kak. Jadi bukan berarti kita itu setelah kita handle program ya udah kita nggak main ke corner atau gimana gitu. Jadi kita konsepnya itu kita akan buat corner ini tuh nyaman buat semua orang, nggak cuman buat volunteer tapi juga buat visitornya, buat pengunjungnya. Jadi ketika mereka masuk Amcor itu mereka nggak pengen cepet-cepet keluar, atau kalaupun emang mereka udah selesai gitu mereka pengen balik lagi gitu ke situ. Nah, kalau udah nyaman itu kan nanti akan terbentuk sense of belonging ya Kak. Kalau itu apa ya istilahnya, rasa memiliki, rasa mempunyai gitu. Nah, kalau menurutku ketika seseorang sudah memiliki sense of belonging gitu terhadap suatu komunitas misalkan atau suatu organisasi, itu ya mereka akan mengeluarkan
opportunity dan semua yang mereka punya gitu loh buat tempat tersebut atau komunitas dan organisasi tersebut. Jadi mungkin yang perlu di-highlight banget buat bagaimana volunteer atau relawan itu bisa bekerja dengan baik itu, ya kita harus buat mereka itu nyaman dulu sama tempatnya. Setelah itu barulah kita eratkan hubungan gitu dengan mungkin ngadain bonding, sering-sering ketemu, sering-sering disapa di grup, di jalan kalau ketemu gitu. Kalau misalkan mau makan diajakin kayak yang mau makan siang ada nggak nih, ayo gitu kita makan ke kantin bareng-bareng gitu kan. Dengan kayak gitu lama-kelamaan mereka akan semakin terbiasa, semakin terbentuk bondingnya gitu, dan nanti mereka akan dengan sendirinya datang gitu, dan mereka akan sendirinya memberikan apa yang mereka ingin berikan ke komunitas dan organisasi-organisasi tersebut. Benar-benar, Gitu aku setuju sih. Gimana awalnya bisa memupuk rasa memiliki suatu komunitas, suatu banget. Organisasi, suatu mungkin program kayak gitu ya. Jadi ketika mereka udah ini juga keluarga kan tadi, kekeluargaan itu kayak mereka ya udah dengan sukarela untuk memaksimalkan apa yang bisa mereka berikan untuk organisasi itu, untuk komunitas itu. Iya, benar banget. Nah, kalau misalkan ini ngobrolin tentang teman-teman Wonder People atau kawan Padepokan yang belum memiliki jiwa kerelawanan dan mereka bingung memulainya dari mana atau bagaimana caranya bisa memiliki jiwa kerelawanan itu, ada nggak sih caranya atau gimana sih? Waduh, ini jujur agak susah ya pertanyaannya, tapi kalau dari Topan sendiri itu mungkin ya kalau buat jadi relawan itu yang pertama pastinya harus ada curiosity atau rasa pengen tahu, kayak kita juga perlu aware dengan hal-hal yang kita pengen fokuskan gitu. Setelah itu yang kedua itu mungkin lebih ke rasa kemauan yang tinggi gitu. Jadi ketika kita udah tahu, kita udah aware enough, itu kalau nggak ada rasa mau ya kita juga nggak bisa gitu buat jadi relawan. Karena relawan itu menurut aku mereka itu memang dari direktur kami itu ada quotes yang sangat menurut aku itu berkesan gitu. Itu meaningful quotes, ya? Iya, meaningful banget, dimana quotesnya itu bilang volunteers are not paid not because they are worthless but because they are priceless. Jadi karena ada kemauan itu akhirnya mereka bergerak dengan sendirinya dengan itu tadi untuk memberikan apa yang sekiranya mereka dapat berikan secara all out gitu kepada komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi yang mereka ingin gitu. Jadi dengan dua hal itu menurutku udah cukup sih buat teman-teman buat start buat jadi relawan. Untuk spesifik skill dan lain-lain itu kan bisa dikembangkan ketika udah join, atau mungkin bisa nanti gitu setelah ada curiosity, aware sama tadi itu rasa mau. Itu aja sih mungkin. Aku setuju banget karena aku juga berkaca dari pengalaman pribadi nih. Aku ikutan suatu komunitas itu karena aku juga ingin belajar sesuatu. Ada rasa penasaran untuk belajar tentang bagaimana bagaimana berkomunitas, bagaimana ketika sudah dikasih amanah buat menjalankan suatu kegiatan, itu kan dibutuhkan banyak skill sebenarnya. Tapi kan berawal dari kita mau nggak? Iya benar, berawal untuk dari belajar. willing ya kan. Iya. Nah, aku setuju sama Topan. Setelah kita punya curiosity, rasa penasaran, rasa ingin belajar, kemudian ketika kita sudah terjun, otomatis kok kita mau nggak mau belajar tentang handle event ini gimana ya? Iya benar banget. Terus kalau misalkan nanti berjalan dan ada sesuatu hal yang mungkin nggak sesuai dengan rencana, itu kita belajar lagi, evaluasi. Bener banget, akan terus belajar pokoknya kalau udah bergabung. Jadi sebenarnya nggak perlu hal-hal yang nggak ada yang terlalu spesifik skill apa-apa. Sebenarnya kalau pengen mulai itu ya itu tadi aja sih. Kalau menurut aku having a huge curiosity buat belajar, terus yang kedua itu rasa mau atau willing, karena volunteer tanpa willing itu menurut aku agak susah kayak gitu. Jadi apalagi kan kita nggak dibayar ya. Iya, kuncinya itu willing sih, seperti itu.
Topan, sebelum aku ada pertanyaan yang ini ya lumayan penting juga. Aku pengen tahu sebenarnya kalau dari Topan sendiri ya, kan kita sebagai sudut pandang seorang volunteer nggak dibayar. Tapi sebenarnya apa sih yang kamu dapat jadi seorang relawan itu? Di American Corner UMY ya Mbak. Kalau dari yang aku dapat sejauh ini ya, setelah join di volunteer di American Corner UMY itu lebih ke kayak yang pertama, aku itu kan orangnya excited, aku juga have lots of interest belajar mengenai informasi-informasi dan juga culture dari Amerika Serikat seperti itu. As a international relations students, in my opinion gitu kan, aku tuh beneran kayak aku harus join ini gitu. I have to join, terus kayak aku mau berkontribusi setidaknya gitu kepada kampus gitu dan juga teman-teman sekitar mungkin gitu, gimana informasi-informasi dan yang aku pelajari ketika aku join itu bisa aku sharing ke teman-teman visitor di American Corner UMY seperti itu. Nah, yang udah aku dapetin so far mungkin lebih ke kayak experience-nya ya Kak, karena aku baru nemuin, aku juga baru join volunteer itu di kampus. Ini yang pertama, mungkin nanti akan berlanjut seperti itu. Nah, menurut aku tuh orang-orangnya tentunya sangat-sangat berharga banget gitu kan ya, dari mulai mereka mengorbankan waktu dan segala macamnya buat handle semua hal yang ada di komunitas tersebut. Itu menurut aku having experience to work with them itu suatu honor banget, terutama ya mereka lah yang intinya emang sama-sama pengen mengembangkan komunitas dan juga tempat tersebut tuh menurutku very wonderful experience. Terus juga having lots of relation, terutama relations gitu, entah dari kita sama-sama volunteer ke visitor, terus ke staf kampus dan juga dari staf kedutaannya juga seperti itu. Jadi menurutku itu sih yang penting dan yang aku dapetin dari American Corner UMY. Ketemu Mbak Nana juga di sini kayak gitu, itu kan dari situ juga. Benar. Seperti itu. Dan itu ya yang salah satunya yang aku juga garis bawahi adalah networking. Iya, networking itu bener banget, ya Allah. Itu benar-benar sesuatu yang besar yang didapatkan seorang relawan ketika dia itu join ke komunitas, organisasi. Dan percaya bahwa mungkin saat kita jadi relawan memang kita nggak dapat finansial ya, tapi lebih ke hal-hal di luar itu, bahkan nantinya sebenarnya bisa secara nggak langsung kadang itu bantu karir kita juga ke depannya, gitu kan Topan. Nah, dengan berbagai macam manfaat yang Topan rasakan sendiri sebagai seorang relawan, sekarang aku tuh mau tanya, gimana kalau misalkan relawan itu bisa menemukan suatu organisasi atau komunitas yang cocok dengan dirinya, itu ada tips atau mungkin strategi nggak sih kalau dari Topan sendiri? Oke, nanti kalau ini aku juga mau minta pendapatnya Mbak Nana ya, karena aku tahu Mbak Nana udah join banyak banget komunitas dan udah juga punya network banyak sama kan komunitas-komunitas lain. Jadi nanti aku juga pengen dengar jawaban dari Mbak Nana perihal ini. Cuman kalau dari aku sendiri sih mungkin yang pertama itu tadi tentang ini ya. Gimana relawan bisa menemukan yang cocok iya kan komunitas banyak, organisasi banyak. Benar banget. Lebih ke kalau dari aku sendiri ya, ketahui dulu teman-teman itu tuh tertariknya ke apa kayak gitu, karena kecocokan itu kan kalau menurut aku akan selalu berhubungan dengan apa yang kita tertarik atau apa yang kita interest seperti itu Mbak. Kalau misalkan teman-teman tertariknya dengan literasi seperti Mbak Nana, mungkin itu bisa gabung dengan beberapa organisasi atau komunitas yang memang fokusnya ke literasi seperti itu. Kalau teman-teman mungkin pengen gabung ke interestnya itu ke isu-isu lingkungan, ya teman-teman juga bisa gabung ke organisasi atau komunitas yang emang spesifik membahas lingkungan dan juga isu-isu lainnya. Kalau dari aku sih mungkin interest ya Mbak. Ketahui dulu kita interestnya di mana, terus baru kita cari nih komunitas apa-apa aja gitu. Gitu sih. Nanti kalau misalkan udah
tahu kan, ya udah kita tinggal kalau mau join seperti itu. Kalau kita udah punya curiosity sama rasa mau, seperti itu sih. Sebenarnya kalau aku juga hampir-hampir sama ya. Karena aku juga kalau join itu harus dari akunya dulu ini. Tertarik nggak sama komunitas itu, organisasi itu. Dan memang fokus mereka itu sama dengan aku, dalam arti mereka berfokus pada pendidikan. Aku juga punya kepedulian terhadap pendidikan. Aku juga punya tujuan untuk bisa berkontribusi di bidang pendidikan misalkan. Nah, satu visi gitu ya Mbak, satu sama visi, kitanya. Bener banget ini. Teman-teman. Terus mungkin yang kedua, menurut aku juga ini ya, apa namanya, jangan mudah untuk menyerah, gitu. Bener banget. Kalau misalkan nih memang ketika itu udah interest banget, tapi kayaknya kok agak susah ya. Nah itu menurutku jangan cepat-cepat keluar, tapi coba dulu. Kalau memang benar-benar nggak sesuai banget, nah mungkin cari yang lain. Kadang itu kita kadang itu suka kayak aduh ini beratnya, aku pengen cari yang lain. Nah kan menurut aku ya perlu dulu kita memang harus punya rasa ini kok challenging banget ya, kayak gitu. Sometimes malah challenge itu yang ntar tuh bikin kita tuh jadi bonding atau ngerasa nyaman sama orang-orang di situ. Jadi kalau ada challenge tuh jangan misuhnya aja yang dirasain, tapi lihat juga sisi positifnya, karena nggak mungkin kan semua challenge itu kita yang lakuin gitu. Jadi barangkali setelah challenge itu justru teman-teman jadi malah deket sama relawan-relawan lain yang di satu komunitas tersebut. Pasti ada sisi positifnya kayak gitu sih. Bener-bener. Nah, ya yang terakhir ini aku lihat kan Amkor UMY ini bisa berkolaborasi dengan banyak komunitas organisasi ya, salah satunya ya dengan Padepokan Asa, Wonder Home Library juga gitu. Nah, ketika kita udah kerjasama, aku lihat itu kalian tuh kompak. Sebenarnya apa sih rahasianya memiliki teman-teman relawan yang kayak kompak gitu, Topan? Kalau kita tuh lebih ke kayak tadi sih Mbak, lebih ke kayak karena mungkin ya kita itu nggak ada jabatan sama sekali selain direktur kita yang juga dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta gitu kan ya, Miss Mariska. Itu semuanya equal. Mau kamu dari jurusan apa, mau kamu angkatan berapa, itu ya sama, setara volunteer namanya. Nah karena udah setara itu jadi nggak akan ada yang namanya rasa lebih senior atau lebih junior. Jadi semua orang punya hak yang sama, semua orang punya porsi yang sama buat sama-sama jalanin tugas dan kewajibannya sebagai volunteer. Nah itu yang pertama mungkin ya. Dan yang kedua itu ya nyaman aja sih Mbak, karena kita fokusnya itu benar-benar harus banget bikin American Corner itu tuh tempat yang nyaman buat semua orang. Buat semua orang itu bukan cuma buat volunteer atau buat mahasiswa UMY aja, tapi buat teman-teman semua yang di luar mahasiswa UMY di Jogja juga, kalau misalkan mau main gitu tinggal main aja ke American Corner gitu, karena kita terbuka buat umum. Informasi dari hari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 4 sore seperti itu. Jadi kalau mau main aja, nanti di sana akan ada volunteer yang jaga yang akan provide segala macam kebutuhan yang teman-teman mau kayak gitu. Jadi intinya dari rasa nyaman itu akhirnya kan akan timbul tadi ya sense of belonging. Makanya mungkin alhamdulillahnya terlihat kompak. Sebenarnya kita juga bingung sih Mbak, karena hampir tiap hari gitu kita ngobrol makan sama mereka. Jadi mungkin dari situ sih akhirnya terbentuk rasa kompak gitu. Selain aku lihatnya kalian juga udah punya rasa belonging itu, kalian tuh juga udah satu tujuan sih. Kan tadi ya bilangnya bikin orang-orang atau visitor ini yang datang ke Amkor UMY itu merasa nyaman. Nah, ketika mereka relawan tuh udah punya, oh ya itu tujuanku juga. Itu aku juga pengen visitor juga merasakan itu. Nah, ketika udah punya satu tujuan itu ya mereka kok bisa kompak. Itu sih kayaknya yang penting buat relawan, kalau bisa kompak, bisa kerjasama dengan baik, karena mereka dalam dirinya pun udah punya tujuan atau visi yang sama dengan si organisasi itu atau komunitas itu. Nah, itu kayaknya udah
udah semuanya deh yang kita bahas. Sebelum kita tutup, mungkin ada nggak closing statement dari Topan? Mungkin itu sih Mbak, yang tadi yang quotes yang aku dapat dari Director of American Corner UMY Supervisor Director Serputut itu. Aku pernah baca di materi slides-nya beliau mengenai volunteering. Itu yang itu tadi, volunteer is not paid not because they are worthless but because they are priceless. Kayak gitu. Jadi kata-kata itu tuh bener-bener menurutku describe how berharga volunteer itu. Karena kita ini volunteer itu mengorbankan waktu dan segala macamnya untuk hal yang emang kita juga sukai dan kita juga minati. Jadi karena itu mereka itu berharga, dan menurutku having to interact, kenal sama orang-orang yang sama-sama volunteer, minat juga di bidang-bidang yang sama, memiliki visi yang sama, itu merupakan lingkungan yang benar-benar bagus banget buat develop diri aku. Makanya menurut aku kalau teman-teman masih punya waktu buat join any kind of volunteering, itu please do it sekarang kayak gitu. Jangan banyak ragu, karena itu modalnya cuma curiosity sama rasa mau aja udah bisa mulai buat join volunteer. Gitu sih. Aku benar-benar setuju. Sependapat. Nah, itu aja buat Wonder People dan juga kawan Padepokan untuk bincang seru komunitas kita bersama American Corner UMY. Aku mau ingetin lagi buat kawan Padepokan dan Wonder People yang mau main ke Amkor UMY, terbuka untuk umum. Ada di gedung D Perpustakaan UMY lantai 2. Iya. Di sebelah lift, pokoknya begitu masuk lantai 2, sebelah kiri lift itu udah ada American Corner UMY. Ada ininya lah ya. Iya, ada papannya besar. Teman-teman bisa langsung masuk aja. Kalau udah jam 8, insya Allah ada volunteer yang udah ready di sana buat menuhin semua kebutuhan teman-teman. Seperti itu. Kalau mungkin biar nggak ketinggalan informasi dari Amkor UMY juga bisa lewat sosial medianya ya. Iya, bener banget. Bisa follow Instagram atau Facebook kita, karena kita update-nya di dua sosmed itu. Ada Amkor UMY buat Instagram dan juga American Corner UMY buat Facebook. Oke. Terima kasih banyak Topan. Ya, terima kasih juga Mbak Nana udah invite saya, dan juga Wonder Home Library dan juga Padepokan Asa. Iya, Padepokan Asa juga. Terima kasih banyak buat Wonder People dan juga kawan Padepokan yang udah dengerin. Kita akan ketemu lagi di bincang seru komunitas selanjutnya. Dadah. Bye.